Di tengah derasnya arus kehidupan modern, banyak orang mengalami krisis iman tanpa menyadarinya. Doa terasa hampa, mukjizat seolah tak nyata, dan hati mulai dipenuhi keraguan. Apakah Tuhan benar-benar peduli? Apakah Dia masih sanggup menolong aku? Fenomena ini bukan hal baru. Ribuan tahun lalu, seseorang yang hidup sezaman dengan Yesus, bahkan sangat dekat pun mengalami hal yang sama. Namanya Thomas, seorang rasul yang dekat dengan sang guru, namun sempat tenggelam dalam krisis iman yang mendalam. Seperti apa kisahnya? Inilah dia fakta Alkitab. Thomas, realistis dan rasional. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Yohanes 11 ayat 16. Thomas sering dikenal sebagai Thomas yang ragu-ragu. Namun sebelum kita menilai, perlu kita pahami siapa dirinya. Thomas bukanlah pribadi yang malas percaya, tetapi seseorang yang realistis, berpikir logis, rasional, dan ingin bukti nyata. Ketika Yesus hendak pergi ke Yudea, para murid lain takut karena di sana Yesus pernah hampir dilempari batu. Tetapi Thomas berkata dengan berani, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Yohanes 11 ayat 16. Ini menunjukkan keberanian dan kesetiaannya. Namun, justru tipe seperti inilah yang paling mudah terguncang ketika kenyataan tak sesuai harapan. Ketika Yesus disalibkan, dunia Thomas runtuh. Ia melihat harapan yang ia percayai dengan segenap hati mati di kayu salib. Bila Anda membutuhkan seseorang untuk berdoa bersama, maka jangan ragu untuk menghubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di nomor 0822 1500 2424. Thomas, krisis iman yang dalam. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Yohanes 20 ayat 24. Ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak ada di sana. Ketidakhadirannya mencerminkan kondisi hatinya yang sedang kecewa dan menjauh. Ia tidak lagi ingin ikut dalam persekutuan. Ketika teman-temannya berkata, "Kami telah melihat Tuhan," Thomas menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Kata-kata itu bukan hanya keraguan intelektual, tetapi jeritan batin dari hati yang terluka. Ia kehilangan arah, kehilangan pengharapan, bahkan kehilangan semangat rohani. Dan ternyata, banyak orang masa kini juga hidup seperti Thomas, menghadapi kehilangan, sakit, kekecewaan, atau doa yang tak kunjung dijawab. Lalu iman pun mulai pudar, digantikan oleh pertanyaan-pertanyaan yang menekan jiwa. Di mana Tuhan? Dan mengapa hal buruk ini terjadi? Kekosongan rohani ini sering membuat manusia mencari pelarian lewat hal-hal duniawi, namun tetap merasa hampa. Pertemuan pribadi yang mengubah segalanya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Yesus tidak menegur Thomas dengan marah, tetapi datang menemuinya secara pribadi. Ia tahu betapa dalam luka hatinya. Dengan lembut, Yesus mengizinkan Thomas menyentuh lukanya, bukti kasih dan pengorbanan yang nyata. Reaksi Thomas luar biasa. "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Seketika keraguannya berubah menjadi pengakuan iman yang paling kuat dalam seluruh Injil. Dari hati yang rapuh, lahirlah iman yang sejati. Disinilah kita belajar bahwa Yesus tidak menjauhi orang-orang yang bergumul dengan iman, tapi justru mendekat. Ia tidak menolak orang yang penuh tanya, tetapi menjawab dengan kasih. Ia tidak memarahi mereka yang lemah, tetapi meneguhkan dan memulihkan mereka yang mau datang kepadanya. Kisah Thomas mengingatkan kita bahwa krisis iman bukan akhir dari perjalanan rohani. Justru di tengah kebingungan dan kehilangan arah,
Tuhan sedang mempersiapkan perjumpaan pribadi dengan kita. Thomas yang dulu penuh keraguan, kelak menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Menurut sejarah gereja, ia membawa Injil hingga ke India dan mati sebagai martir. Bukti bahwa Tuhan mampu mengubah orang yang ragu menjadi pembawa iman yang teguh. Jika hari ini Anda sedang dalam fase di mana iman terasa rapuh, percayalah, Tuhan tidak menjauh. Ia datang menemuimu sebagaimana ia menemui Thomas. Ia tahu air mata dan pergumulan hatimu. Dan bila Anda membutuhkan seseorang untuk berdoa bersama, maka jangan ragu untuk menghubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di nomor 0822 1500 2424. Tim doa kami siap mendengarkan, mendoakan, dan menolong Anda menemukan kembali pengharapan serta damai sejahtera dari Tuhan. Demikian Fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.